Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mau menjelaskan pemanfaatan aplikasi dalam pembelajaran online. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Lailatul Musaropah dari kelas 12 CPS 1, yang kedua ada Nurmala Damayanti dari kelas 12 CPS 1, yang ketiga ada Nabila Nur Azizah dari kelas 12 CPS 2, yang ketiga ada Raisa Agista Nuryanti dari kelas 12 CPS 2, yang kelima ada Regina Salsabila dari kelas 12 IPS 2, dan yang terakhir ada Rio Oktavian Ramadan dari kelas 12 IPS 2. Kalian tahu nggak sih pesatnya perkembangan teknologi informasi itu? Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat merupakan potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Internet sebagai anak kandung dari teknologi informasi menyimpan informasi tentang segala hal yang tak terbatas, yang dapat digali untuk kepentingan pengembangan pendidikan. Dengan internet, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Keberadaan teknologi informasi bagi dunia pendidikan berarti tersedianya saluran atau sarana yang dapat dipakai untuk menyiar program pembelajaran baik secara searah maupun secara interaktif. Manfaatan teknologi informasi ini penting, mengingat kondisi geografis Indonesia secara umum berada pada daerah pegunungan yang terpencar ke dalam banyak pulau-pulau. Dengan adanya teknologi informasi, memungkinkan diselenggarakannya pendidikan jarak jauh, sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah bumi Indonesia, baik yang sudah dapat dijangkau transportasi darat maupun yang belum. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pendidikan mempunyai arti penting terutama dalam rangka pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. A. Menggunakan TIK dalam pembelajaran. Menggunakan TIK secara efektif dalam kelas bukanlah menyangkut tentang menjalankan sebuah teknologi sampai bekerja. Penggunaan TIK bukanlah apa yang kita gunakan, tetapi yang penting adalah bagaimana dan kapan kita menggunakannya. Menggunakan TIK dalam setiap belajar akan memicu inovasi. Inovasi adalah menciptakan sesuatu yang menarik, memikat, merangsang pemikiran, dan menyenangkan. Salah satu kelebihan penggunaan TIK adalah kemampuannya dalam meracik sebuah pelajaran yang memperdalam pemahaman siswa akan konsep dan ide, serta memberikan kepada mereka pengalaman-pengalaman yang baru dan menimbulkan rasa haus akan pengetahuan di seluruh kelas. Kalian tahu gak sih, proses pembelajaran penerapan TIK dalam pembelajaran mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada itu loh, di antaranya sebagai berikut. 1. TIK secara interaktif membantu meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan perhatian siswa akan pelajaran. 2. Membantu sekolah untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan membantu untuk menghemat uang dan waktu dengan memaksimalkan dampak yang terjadi akibat penggunaan TIK, membantu mengurangi beban dalam persiapan, perencanaan, dan pengayaan. 3. Belajar dan mengajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam berbagai tingkatan, kemampuan, dan gaya belajar siswa. 4. Kapanpun dan dimanapun menggunakan TIK, siswa tidak perlu tertinggal pelajaran jika tidak dapat menghadiri sebuah kelas. Nah, ternyata ada keuntungan dan kerugiannya juga loh. Berikut diantaranya. A. Keuntungan. 1. Adanya perkembangan TIK yang menjadi jembatan ilmu. 2. Selain peran TIK sebagai media informasi, perkembangan TIK dapat pula dimanfaatkan peserta didik sebagai media komunikasi. 3. Belajar menjadi jauh lebih efisien. B. Kerugian. 1. Kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki, karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. 2. Penerapannya membutuhkan biaya yang relatif besar. 3. Rentan terhadap penyalahan gunaan fungsi. B. Google Classroom. Google Classroom merupakan layanan berbasis internet yang disediakan oleh Google sebagai sebuah sistem e-learning. Google Classroom juga merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya atau disebut juga kelas virtual. Selain itu, Google Classroom
bisa menjadi sarana distribusi tugas, submit tugas, bahkan penilaian tugas-tugas yang dikumpulkan. Layanan Google Classroom didesain untuk membantu guru membuat dan membagikan tugas kepada siswa secara paperless atau tanpa menggunakan kertas sehingga ramah lingkungan. Penggunaan aplikasi ini wajib memiliki akun di Google. Berikut ini fungsi dari Google Classroom. 1. Memiliki banyak fasilitas di dalamnya seperti memberi pengumuman atau tugas, mengumpulkan tugas, dan melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. 2. Saat guru menggunakan Google Classroom, guru juga dapat menggunakan Google Calendar untuk mengingatkan siswa tentang jadwal atau tugas yang ada. 3. Penyampaian kabar beranda melalui Gmail membebaskan para guru untuk membuat pengumuman serta menanyakan mengenai soal-soal kepada muridnya dalam kelasnya masing-masing. Wah, ternyata ada kelebihan dan kekurangannya juga loh. Berikut di antaranya. Berikut kelebihan Google Classroom. 1. Mudah digunakan untuk guru memberi tugas kepada siswa, mengirim tugas, dan komunikasi dengan keseluruhan siswa. 2. Efisiensi waktu dan menghemat kertas. 3. Gratis dan dapat digunakan oleh siapapun untuk membuka kelas di Google Classroom, asalkan memiliki akun Gmail. 4. Bersifat fleksibel dan mudah diakses oleh guru dan siswa di lingkungan belajar tatap muka dan lingkungan online sepenuhnya. 5. Terintegrasi dengan Google Drive sebagai penyimpanan file yang dipakai dalam kelas. Berikut kekurangan Google Classroom. 1. Google Classroom, baik berbasis web maupun aplikasi, tetap mengharuskan guru dan siswa untuk terkoneksi jaringan internet. 2. Pembelajaran berupa individual sehingga mengurangi pembelajaran kelompok siswa. 3. Jika siswa tidak kritis dan terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada pengetahuannya terutama pengaplikasiannya. 4. Tidak ada notifikasi dari aplikasi Google Classroom tetapi lewat Gmail. 5. Boros dari segi biaya karena membutuhkan data internet. C. E-learning madrasah. E-learning madrasah adalah sebuah aplikasi baru dan gratis produk madrasah yang ditunjukkan untuk menunjang proses pembelajaran di madrasah dari mulai Raudatul Anfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, dan Madrasah Aliyah atau MA. Agar lebih terstruktur, menarik, dan interaktif, e-learning dapat mempermudah proses pembelajaran jarak jauh dengan mengirimkan tugas dan mendapatkan bahan ajar melalui aplikasi e-learning. Ini mencari aplikasi e-learning bisa diakses melalui Google, dan jika ingin mendownload aplikasi e-learning, download di web e-learning Kemenag. Dan jika sudah di-download, buka aplikasi e-learning, daftarkan diri Anda melalui email dan password. Lalu, lihat apakah sudah terdaftar atau tidak. Jika sudah mendapatkan informasi dari email bahwa akun Anda sudah terdaftar, lalu masuk ke halaman login. Di dalamnya terdapat beberapa menu utama, di antaranya yang pertama, menu timeline kelas. Fungsinya 1. Dapat berkomunikasi secara tertulis dengan siswa dalam satu kelas saja. 2. Menu video conference digunakan jika guru ingin melakukan pertemuan secara virtual dengan siswa dalam satu kelas. 3. Menu standar kompetensi digunakan untuk menginput kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Mata pelajaran sesuai kelas dan semesternya, baik untuk KD pengetahuan maupun KD keterampilan. 4. Menu kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Fungsinya untuk menginput KKM mata pelajaran sesuai dengan dan semester. Sesuai kelas dan semester. 5. Menu rencana pembelajaran dapat digunakan untuk membuat rencana pembelajaran atau RPP. 6. Menu bahan ajar digunakan untuk membagikan bahan ajar mata pelajaran kepada siswa. 7. Menu data siswa tergabung digunakan untuk memasukkan siswa ke dalam kelas mata pelajaran. 8. Menu absensi kelas berfungsi untuk menampilkan kehadiran siswa per kelas, per bulan, atau pertemuan. 9. Jurnal guru digunakan untuk mencatat setiap kejadian yang digunakan oleh siswa pada saat guru mengajar. 10. Menu komputer based test
digunakan untuk membuat soal ulangan atau ujian. 11. Menu penilaian pengetahuan digunakan untuk membuat soal atau tugas sebagai bentuk penilaian harian. 12. Menu penilaian keterampilan fungsinya mirip dengan menu penilaian pengetahuan. 13. Menu penilaian akhir semester atau PAS fungsinya untuk menampilkan nilai PAS dan nilai akhir. 14. Menu rekap nilai rapor berfungsi untuk menampilkan rekap nilai akhir mata pelajaran baik untuk nilai pengetahuan ataupun nilai keterampilan. 15. Menu monitoring aktivitas siswa berfungsi untuk menampilkan aktivitas siswa dalam satu kelas. 16. Menu kalender kelas berfungsi untuk menampilkan jadwal pelaksanaan ulangan, ujian, tugas yang sudah dibuat oleh guru mata pelajaran. 17. Menu pengaturan kelas digunakan untuk mengubah data kelas jika ada kesalahan data saat membuat kelas online. 18. Menu hapus kelas berfungsi untuk menghapus kelas yang sudah dibuat. Canva. Canva adalah salah satu aplikasi desain grafis online yang dapat diakses menggunakan handphone serta desktop. Dapat diunduh di Google Play Store maupun App Store. Aplikasi ini tidak perlu memiliki kemampuan desain yang ahli, karena Canva dilengkapi dengan berbagai macam fitur desain dan template yang cukup mudah digunakan. Berbeda dengan Photoshop maupun Corel Draw, di mana aplikasi ini harus memiliki pengetahuan tentang desain. Canva menyediakan 60.000 desain template yang dapat digunakan dengan mudah tanpa harus membuat desain terlebih dahulu. Hal ini sangat memudahkan pengguna yang tidak mempunyai dasar pengetahuan desain grafis. Canva merupakan aplikasi pembuat desain untuk keperluan jual beli, memerintah gambar, edit video, bahkan bisa membuat desain presentasi tugas untuk anak sekolah sekalipun. Ada beberapa situs yang memberikan fitur desain gratis untuk pendidikan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk membuat media belajar. Selain itu, Canva juga tersedia Canva Pro, yakni Canva berbayar, di mana kita bisa menggunakan semua template yang tersedia. Pemanfaatan Canva. Dalam pendidikan sekarang ini, melalui pembelajaran jarak jauh, pengetahuan akan media sosial sangat penting, terutama bagi para pelajar ataupun guru. Pasti sering melakukan tugas dalam bentuk PPT ataupun video. Nah, dalam aplikasi ini bisa membuat PPT bahkan video juga dengan memilih template yang tersedia pada aplikasi ini. Dengan cara itu, maka pengguna akan lebih mudah mengerjakan tugas yang akan dikerjakan. Berikut adalah gambar dari template PPT dan video. B. Menciptakan media pembelajaran menarik lewat Canva untuk pendidikan. Media pembelajaran yang menarik sendiri menjadi penting saat ini, terutama di masa di mana anak-anak sudah terbiasa menggunakan gadget. Mereka akan dengan mudah mendapatkan informasi yang lebih menarik. Menciptakan tantangan bagi para pelaku pendidikan untuk memberikan materi belajar yang lebih menarik untuk siswa. Salah satu media pembelajaran menarik yang efektif untuk anak-anak adalah desain grafis. Anak-anak senang melihat sesuatu yang memiliki desain menarik. Apakah itu poster pendidikan sampai berupa gambar informatif dengan melibatkan siswa dalam pembuatan proyek. Dengan Canva untuk pendidikan, maka anak-anak bisa menciptakan sebuah karya otentik sekaligus menarik. Mereka akan bisa belajar sambil mengasah kemampuan komunikasi visual di dalam kelas. Platform ini sangat membantu anak dengan beragam medianya yang bervariasi. Dengan 2 juta gambar, 60.000 lebih template, 800.000 ikon, dan ilustrasi. Sampai 700 pilihan font, siswa akan bisa dengan mudah membuat tugas. Apakah itu untuk membuat presentasi, papan iklan, majalah dinding, selebaran, poster, laporan, situs web, sampai infografis. Nah, itu semua yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran online. Selesai sudah penjelasan tentang pemanfaatan aplikasi dalam media pembelajaran online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.